Peringatan. Di sebuah perusahaan terkenal, The Lusich Group, seorang pria menatap sang asisten tajam bukan karena apa, tapi karena masalahnya data-data penting perusahaan hampir saja bocor ke tangan orang lain. The Lusich Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang mainan, bukan hanya bidang mainan namun merambah ke bidang lainnya seperti iklan, makanan ringan, dan lain sebagainya. Kekayaannya sudah tidak bisa dihitung lagi. Perusahaan ini menjadi nomor 1 di Indonesia meski letak kantornya berpusat di Jawa Timur. Saya mau lihat tim IT bekerja sekarang. Dinginnya langsung keluar dari dalam ruangan dan diikuti sang asisten. Mereka berjalan menuju ruang IT. Banyak karyawan perempuan yang mengagumi bos dingin mereka, tapi tidak ada yang berani terang-terangan karena mereka tahu rumor yang beredar sang bos anti perempuan. Berani berarti tamatlah riwayatmu, atau langsung didepak dari perusahaan. Lebih parah lagi, setelah keluar tidak ada yang akan menerima orang itu di perusahaan manapun, alias di blacklist. Setelah sampai di ruang yang bertuliskan tim IT, pria itu masuk. Karyawan yang melihat sang bos masuk langsung berdiri dan memberikan hormat. "Selamat siang, bos," ucap sang ketua IT dan bawahannya. "Tidak usah basa-basi, jelaskan secara singkat," tanyanya dengan tatapan dingin yang ditujukan kepada semua tim IT. Mereka semua saling melirik satu sama lain, tidak ada yang berani karena takut. "Kenapa diam? Perlu mulut kalian ini dikasih racun baru ingin berbicara?" Semua tim bergedik ngeri mendengar bos mereka berkata dengan tatapan membunuh kepada semua orang yang berada di dalam ruangan. "Begini bos, orang ini menamakan dirinya 00. Kami tidak bisa melacak apapun tentang 00, seakan semua sudah berada dalam kendalinya," ucap sang ketua akhirnya meski sedikit takut. "Tapi bos, tenang saja, kami sudah berhasil mengamankan semua data perusahaan," tukasnya lagi. "Bagaimana tim HRD bisa menerima kalian yang bodoh ini, ha?" Panjang kali lebar bos itu mengumpat. Pada akhirnya mereka mendapat sebuah ceramah panjang yang mematikan dan mereka hanya mendengarkan tanpa bersuara sama sekali. Jika tidak, maka konsekuensinya mereka harus menanggungnya. "Sayang, kalian mau makan apa sekarang?" tanya pria lembut kepada si kembar. "Terserah Momi saja," jawab keduanya berbarengan. Kemudian pria keluar dari dalam ruangan dan memanggil satu karyawannya yang sudah dianggap keluarga. "Rin, tolong kamu belikan nasi bungkus di depan sekalian sama kalian juga." "Iya, berapa?" tanya Rina. 5, sekalian nanti punya kamu dan Nao, ini uangnya." Sambil memberikan selembar uang berwarna merah, Rina menerima uang yang diberikan pria. Setelah itu Rina pergi keluar dan pria kembali ke ruangannya, duduk seperti biasa, mengerjakan tugasnya. "Ma, boleh pinjam laptopnya? Punya Alex ada di rumah soalnya," ucap Alex meminta izin pada pria. "Kenapa sayang? Apa kamu bosan?" Alex mengangguk sebagai jawabannya. Pria memberikan laptop yang tidak dia gunakan untuk Alex. Dengan tersenyum, Alex menerima laptop itu kemudian kembali duduk dan mulai memainkannya. Sedangkan Lexa sudah memegang HP sang Momi sedari tadi. Entah apa yang mereka mainkan hingga tawa mereka terdengar oleh pria yang masih fokus dengan pekerjaannya. Tidak lama kemudian Rina datang membawa 3 bungkus makanan dan memberikan kepada pria. "Terima kasih Rin, ini untukmu dan Nao," memberikan 2 bungkus nasi pada Rina. "Terima kasih." Rina berterima kasih pada pria. "Seperti sama orang lain saja pakai terima kasih," ucap pria sambil tersenyum lembut. Rina hanya tersenyum kemudian kembali ke depan. "Sayang, makan dulu nanti lanjut lagi mainnya," ucap pria meletakkan bungkusan nasi, setelah itu menatanya di meja. "Oke Momi." Lexa beranjak dari duduknya mendekat ke arah pria agar Mominya tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka pun makan dengan tenang hingga selesai. Setelah selesai, Lexa kembali ke tempatnya dan mulai bermain lagi.
Ceramah yang panjang itu belum juga selesai hingga jam istirahat datang. Tapi sang bos tetap saja tidak keluar dari ruang tim IT. Banyak pertanyaan yang menghampiri isi kepala mereka namun karena takut mereka tidak berani bicara. Tiba-tiba salah satu komputer utama layar yang paling besar membunyikan tanda peringatan, membuat tim IT membelalak kaget. Mereka kalang kabut kembali ke tempat meja masing-masing. Saham menurun drastis, hanya hitungan detik mereka berusaha sekuat tenaga, namun sia-sia, 0-0 terlalu kuat. Sang bos yang mengerti akhirnya turun tangan, dengan tatapan mengerikan mulai duduk di depan layar besar serta mulai memainkan jarinya. 0-0 kali ini Anda tidak akan bisa lari, gumam Alex dengan menyeringai sambil tersenyum, sambil terus memainkan jarinya di atas keyboard. Semua yang melihat ekspresi sang bos hanya menelan ludah kasar, mereka ketakutan. Gelek, si bos kalau tersenyum begitu sangat menakutkan, batin Arya bergidik ngeri. Tiba-tiba notifikasi pesan terdengar. Ting. Hai Dedi, bagaimana hadiah dari kami? Apa Dedi suka? Pesan yang baru diterima dan dibaca oleh Alex dengan emo senyum di akhir kalimat. Kapan aku punya anak? Batin Alex sedikit bingung. Entah kenapa hari ini otaknya sedikit bodoh. Ting. Tidak usah bingung, Dad. Wajah Dedi sangat jelek. Pesan itu muncul lagi. Jelek? Batin Alex sambil mengeram marah. Bukan tanpa alasan karena sedari dulu tidak ada orang yang berani mengatakan dirinya jelek. Dan sekarang apa yang dia dengar tidak salah. Ting. Wajah Dedi sekarang sangat menakutkan deh. Hihihi. Pesan ketiga datang. Aku harus menemukan orang ini, ucap Alex dengan suara keras, rahangnya mengeras. Gila sih bos, kalau marah gak berani gua mau dekat. Batin Arya memperhatikan sang bos dari belakang. Ting, jangan marah Dad, Dedi tidak akan bisa menemukan kami. Pesan keempat. Kemudian semua layar komputer menampilkan gambar hitam, namun beberapa detik kemudian kembali ke keadaan semula. Semua orang kaget termasuk Alex. Kemudian Alex memeriksa percakapan tadi, ternyata semuanya sudah hilang tanpa jejak. Siapa sebenarnya 00 itu? Alex menggelap, dahinya sedikit basah dengan tisu, karena baru kali ini ada lawan yang lebih pintar dan jenius darinya. Benar-benar lawan yang sepadan bagi bosku, batin Arya. Alexo Delusik 29 tahun, sifat dingin tak tersentuh siapapun kecuali wanita yang melahirkannya, mempunyai otak jenius di usia muda, sudah mengambil alih perusahaan dari tangan sang ayah saat masih remaja. CEO dari Delusis Group, Arya Diniko 29 tahun, mempunyai sifat tegas dalam hal apapun. Sekretaris sekaligus tangan kanan Alex, menjadi orang penting kedua di perusahaan Delusis Group.